Di suatu hari, seorang wanita bernama Daya Sumbi menikahi seekor anjing. Lalu mereka mempunyai anak bernama Sang Kuryang. Suatu ketika, Sang Kuryang disuruh berburu hati rusa, tapi ia tidak menemukannya. Akhirnya, ia membunuh Tumang, ayahnya sendiri. Ketika ia memberikan daging itu kepada ibunya, ibunya sadar dan memukul Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Setelah beberapa tahun berpisah, ia bertemu lagi dengan Dayang Sumbi yang awet muda dan berniat menikahinya. Tapi Dayang Sumbi memerintahkannya untuk membuat sebuah kapal dalam satu malam. Tapi, Sang Kuryang gagal dan menendang kapal tersebut hingga terbalik. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun. Tiba-tiba, tali pemintalnya terjatuh. Ah, tali pemintalku jatuh. Mana sepertinya sudah jauh lagi jatuhnya. Aku bersumpah, barang siapa yang mengambil pemintalku, apabila dia laki-laki akan kunikahi, dan apabila perempuan akan kujadikan kau saudariku. Baiklah, sesuai janjiku, aku akan menikahi anjing ini. Setelah beberapa tahun, Dayang Sumbi pun memiliki anak yang bernama Sang Kuryang. Hari demi hari berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang suka berburu. Suatu ketika, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya hati rusa. Sang Kuryang, bisakah kau mencarikanku sebuah hati rusa? Baik Bu, apakah aku boleh membawa Tumang? Baiklah, kau boleh membawa Tumang. Much later. Sudah berjam-jam aku mencari rusa. Di manakah mereka bersembunyi? Aku sudah lelah. Di manakah rusa-rusa itu bersembunyi? Aku punya ide. Bagaimana jika aku membunuh Tumang, lalu memberikan hatinya kepada ibu? Ibu pasti tidak akan sadar. Bu, ini hati rusa yang ibu minta. Sesaat kemudian, Dayang Sumbi pun tersadar bahwa hati yang dibawa oleh Sang Kuryang bukan hati rusa, tetapi hati Tumang, suaminya sendiri. Setelah sadar, ia pun langsung memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi. Sang Kuryang pun melarikan diri ke hutan dan mengasingkan diri bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Sang Kuryang pun tumbuh besar. Suatu hari, ketika ia mengembara, ia tidak sengaja bertemu dengan Dayang Sumbi di kediamannya. Ia kagum dengan kecantikan Dayang Sumbi. Seketika, ia berniat melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun terpesona oleh Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang izin pamit berburu. Aku izin berburu dulu ya. Tapi tolong dong rapin ikatan tali rambut aku. Oh, baiklah. Saat merapikan ikatan tali rambut Sang Kuryang, Luka ini seperti pukulanku terhadap anakku dahulu. Ini Sang Kuryang, anakku dahulu, ingin melamarku. setelah Sang Kuryang pergi berburu, Dayang Sumbi pun berpikir. Dia anakku, tidak mungkin aku menikahinya. Baiklah, supaya ia tidak bisa menikahiku, ku beri saja dia satu syarat. Kalau kau ingin menikahiku, kamu harus membuatkanku satu perahu dalam satu malam. Baiklah, akan kulakukan. Waduh, ia sangat cepat membuat perahu itu. Mana hampir selesai lagi, aku harus menggagalkannya. Baiklah, aku akan mengumpulkan kayu-kayu hutan dan membakarnya, supaya membuat hari terlihat sudah pagi. Rencana Dayang Sumbi pun berhasil dan membuat ayam berkokok.
sehingga membuat sang kuryang kesal dan menendang perahu tersebut hingga terbalik. Oleh sebab itulah dinamakan Tangkuban Perahu.